menghindari cyberbullying itu sangat penting karena dampaknya sangat serius terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan seorang individu. Cyberbullying ini dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan rasa malu yang mendalam. Dapat mengganggu prestasi akademik korban dengan menyebabkan kesulitan berkonsentrasi dan bahkan ketidakinginan untuk hadir di sekolah. Korban seringkali merasa terisolasi secara sosial, yang tentu saja akan memperburuk kondisi mental mereka dan bahkan berpotensi menghadapi ancaman kekerasan fisik serta masalah keamanan pribadi lainnya. Selain itu juga, cyberbullying merusak lingkungan online, menciptakan suasana penuh negativitas dan kebencian. Pendidikan dan kesadaran mengenai cyberbullying ini penting untuk mencegah dan menangani masalah yang sudah cukup menyebar di Indonesia, meningkatkan empati, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan keadilan sosial. Dengan pemahaman ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih sehat, baik online maupun offline. Nah, jadi apa sih cyberbullying itu? Nah, cyberbullying itu adalah tindakan mengintimidasi, menghina, mempermalukan, atau mengancam seseorang melalui platform digital seperti media sosial, pesan teks, email, atau platform online lainnya, mungkin Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, tindakan ini bisa sangat rusak dan dapat memiliki dampak jangka panjang kepada korban itu sendiri. UNICEF Indonesia mendata bahwa sudah terdapat 40% kasus bunuh diri di Indonesia terjadi dengan latar belakang kasus perundungan per 2020 dan persentase dikabarkan meningkat. Federasi Satuan Guru Indonesia atau PSGI menjelaskan bahwa peningkatan kasus perundungan di sekolah meningkat sebanyak 9 kasus dengan rincian 30 kasus sepanjang 2023 dan 21 kasus pada 2022. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Center of Digital Society atau CFDS per Agustus 2021 bertajuk Teenager Related Cyberbullying Case in Indonesia yang dilakukan pada 3.077 siswa SMP dan SMA usia 13-18 tahun di 34 provinsi di Indonesia. Hasil tersebut menyebutkan bahwa 1.895 siswa atau 45,35% itu mengaku pernah menjadi korban, sementara 1.182 siswa atau 38,41% lainnya menjadi pelaku. Nah, platform yang sering digunakan oleh sang pelaku ini untuk kasus cyberbullying adalah WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Jadi semakin jelas bahwa cyberbullying merupakan salah satu indikasi atau salah satu penyebab banyaknya terjadi bunuh diri di Indonesia. Oke, jadi teman-teman, cyberbullying itu ada 5 bentuknya. Yang pertama itu ada komentar kasar dan penghinaan, yaitu komentar negatif, menghina, atau merendahkan di postingan atau profil seseorang. Nah, contohnya itu seseorang meninggalkan komentar yang menghina penampilan fisik di foto yang kamu unggah di Instagram. Kemudian yang kedua ada penyebaran rumor atau kebohongan, yaitu menyebarkan desas-desus atau informasi yang palsu tentang seseorang di internet. Contohnya seperti seseorang menyebarkan berita palsu bahwa kamu melakukan sesuatu yang memalukan di sekolah. Kemudian ada exposure informasi pribadi, yaitu membagikan informasi pribadi atau rahasia seseorang tanpa izin mereka. Contohnya seseorang yang memposting foto pribadi atau pesan pribadi kamu di media sosial tanpa izin kamu. Lalu ada juga impersonasi, yaitu menggunakan identitas orang lain untuk mengirim pesan atau membuat postingan yang merusak reputasi orang tersebut. Contohnya seperti membuat akun palsu menggunakan nama kamu dan mengirimkan pesan kasar kepada teman-teman kamu. Yang terakhir ada penguntitan online, yaitu menguntit seseorang secara online, mengirim pesan berulang kali atau memantau aktivitas online mereka dengan niat jahat. Contohnya ada seseorang yang terus-menerus mengirim pesan yang tidak diinginkan dan mengganggu di semua platform media sosial. Cyberbullying dapat memiliki dampak yang serius, baik secara emosional maupun psikologis. Pertama, rasa malu dan harga diri rendah. Korban sering memiliki rasa malu dan kehilangan kepercayaan diri. Kedua, depresi dan kecemasan. Si cyberbullying ini dapat menyebabkan korban memiliki depresi dan kecemasan. Kemudian selanjutnya, prestasi akademik akan menurun, di mana korban mungkin memiliki kesulitan dalam konsentrasi belajar yang dapat berdampak pada prestasi akademik mereka.
Kemudian yang terakhir adalah isolasi sosial, di mana korban mungkin merasa terisolasi dan dari teman-teman atau keluarganya. Cara menghindari dan menanggulangi cyberbullying, teman-teman jangan ragu untuk menceritakan masalah yang dihadapi kepada orang tua atau guru. Manfaatkan peraturan privasi di media sosial untuk melindungi diri dari orang-orang yang tidak dikenal. Dan jangan membalas penghinaan dengan penghinaan. Hal ini akan memperburuk situasi. Blokir akun yang melakukan cyberbullying dan melaporkan kepada penyedia platform. Dan tolong teman-teman yang mungkin menjadi korban. Kita kan harus tahu juga ya, supaya anak-anak tidak terjerumus mereka sendiri ke cyberbullying. Contohnya itu pertama itu anak-anak harus diajari untuk menghargai sesama. Kan Islam mengajarkan untuk selalu menghargai dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Ada juga hadisnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik kepada Allah. Kalau di sini juga ada dari hibah dan fitnah. Kita pastikan supaya mereka tidak terjerumus ke pergaulan yang nggak seharusnya, itu menghindari membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka, baik secara langsung maupun online. Kan ada juga di platform Tahulullah ayat 12 artinya, dan janganlah kamu mencari keburukan orang lain, dan janganlah kamu mengunjing satu sama lain. Yang ketiga itu bertindak dengan hikmah. Jika mengalami atau menyaksikan cyberbullying, baiknya kita bersikap bijaksana, apakah pada orang yang lebih dewasa atau pihak yang berwenang sikap polisi. Ada juga hadisnya, tolonglah saudaramu, baik dia yang berbuat zalim maupun yang tidak. Yang keempat, anak-anak juga harus diajarkan untuk memaafkan teman-temannya atau orang sekitarnya. Islam menganjurkan untuk memberi maaf dan menghindari dendam. Di Quran surat Al-A'raf ayat 199 dan terjemahnya, berilah maaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang dimaksud, serta jangan pedulikan orang yang berdoa. Dan yang kelima, berdoa dan sabar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Di Quran surat Al-Baqarah 153 berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Cara mencegah agar tidak dibully di media sosial. Pilih yang pertama, ada pilih teman dengan bijak. Hanya tambah atau ikuti teman-teman yang kamu kenal dan percaya di media sosial. Contohnya, jangan menerima permintaan pertama dari orang yang tidak kamu kenal. Yang kedua, atur privasi akunmu. Atur pengaturan privasi di akun media sosialmu agar hanya teman-teman yang bisa melihat apa yang kamu posting. Contohnya, setel akunmu menjadi private agar hanya teman-teman yang kamu izinkan yang bisa melihat postinganmu. Nah, lalu yang ketiga, berhati-hati dalam memposting. Pikirkan dua kali sebelum memposting sesuatu. Pastikan tidak ada informasi pribadi atau sesuatu yang bisa disalahgunakan oleh orang lain. Nah, contohnya, jangan memposting foto yang menunjukkan alamat rumah atau sekolahmu. Yang keempat, jangan membalas provokasi. Nah, jika ada yang mencoba memancing emosi atau menantangmu di media sosial, lebih baik abaikan dan jangan ditanggapi. Contohnya, jika ada yang menulis komentar yang tidak baik di postinganmu, lebih baik diamkan atau hapus komentar tersebut. Jadi saya sudah mewawancarai siapa kamu? Ramadan atau Damdam sama satu lagi. Emang kamu asli Caca? Oh Kanza, tapi nama panggilannya Caca. Bener. Mana ada itu siapa lagi? Jauh pertanyaan dapat teman. Nah, si Damdam menang gol dua sebenarnya. Apa? Kalau Caca gimana tadi kita bilang? Nggak asik cuman sedih dia jadi dapet hadiah lagi sama tadi mau Nah, jadi kita tuh tadi sempat kasih hadiah juga buat teman-teman yang aktif tadi kayak. Dan untungnya pada aktif semua gitu. komentar pasal
tidak boleh berkomentar kasar. buat menjaga jadi teman-teman juga harus Salah, 3. Jakat, bukan jakan. Telo. Jangan